Di belakang gua nih ada satu motor yang gue suka banget cuy, karena karbunya menghadap ke atas gitu ya. Buset, panjang betul. Ini berapa langkah ya panjangnya ya? Berarti kalau cabai-cabean bisa dikali 2. Mungkin bisa bawa 7 orang kali ya. Balik lagi di channel Tank Katros ya yoy. Hari ini gua sudah berada di Custom War Bali. Dan sekarang udah jam 11.46, berarti udah hampir jam 1 lah kalau di Bali. Ini suasananya masih sepi cuy. Belum banyak orang karena emang rame-ramenya tuh pas sore gitu cuy. Baru pada datang semua. Oke cuy, jadi kalau ngomongin Custom War ya, sebenarnya ini bukan pertama kali event ini diadain. Sebenarnya kemarin itu tahun 2019 kalau nggak salah, Custom War ini sempet diadain juga. Gua nggak sempet kesana. Dan kalau gue tanya sama teman-teman yang pernah datang ya, di tahun 2019 ini areanya nggak sebesar yang sekarang. Yang sekarang ini gede banget cuy. Ya acaranya diadain di Pantai Padang Galak ya. Sekarang areanya tuh jadi lebih besar. Panggungnya aja ada 5 atau 6 gitu cuy. Banyak banget cuy. Nah ini aja cuy acaranya cuy. Dulu kata yang pernah datang ya, areanya itu cuma segini doang. Ya kan? Ini posisi gua ada di sini. Sekarang posisi gua ada di sini. Dulu areanya itu cuma segini. Katanya yang pernah datang. Nah sekarang kalian lihat ya, buset gede-gede banget. Ya jadi buat kalian teman-teman yang nggak datang di acara Custom War 2023 ini karena berpikir acaranya bakal sama kayak di tahun 2019, kalian salah dan pasti nyesal banget. Oke, jadi ini area masuknya, pintu masuknya di sini. Nah, view-nya langsung kayak gini nih cuy. Nah, ini di sini kebagi 2 nih. Yang sebelah sana ada area display motor dan display motor big bike di ujung sana ya. Yang ada atapnya ini. Dan di sebelah kiri ini area small bike, motor-motor yang 250 cc-an lah gitu ya. Nah, kita kesini dulu ya, kita lihat nih. Nah, banyak banget nih motor cuy. Thunder 2,5, Scorpio. Ini Scorpio juga. Sama Scorpio banyak banget ya, dan semuanya chopper nih kalau kalian lihat. Unik-unik motornya. Nah, selain area yang di sini ya, ada juga areanya tuh di sebelah kiri sini. Dia agak senggang space-nya, jadi lebih enak nih ngeliatin motor-motor di sini dibandingin yang ini, karena ini kan rapat-rapat banget ya. Tapi yang di sini juga nggak kalah kerennya nih. Yes, di belakang gua nih ada satu motor yang gue suka banget cuy. Ini basicnya dari Suzuki Thunder 2,5. Gua ya sebenarnya selera sih ya, tapi nggak tahu kenapa gue ngeliat kayaknya unik aja ubahannya dan cukup detail. Kita lihat ya. Ya ini dia Thunder 2,5 ya, modelnya ala-ala slim chopper gini, tapi ubahannya gue bilang cukup detail. Dimana untuk di bagian sasis ini udah pakai sasis custom, dan gue suka nih model sasisnya ada sok-sokannya kayak gini nih cuy, nggak cuman polos gitu doang ya kan. Terus untuk shockbreaker panjangnya dibikin ala-ala kayak long fork gitu ya, walaupun ini sambungannya kelihatan sih, tapi ya it's okay lah. Di bagian shockbreakernya sendiri masih model teleskopik, kayaknya tabungnya diganti atau di cover gitu cuy, karena bentuk aslinya bentuknya flat gini doang. Unik sih ya, jadi kelihatan lebih clean gitu. Tromolnya dibikin kecil dan nggak ada remnya alias brakeless. By the way ini ban depannya pakai Swallow Sprinter 201, ukurannya itu 300 ring 21. Velgnya velg besi, velg kaleng biasa gitu ya. Di ID ini ukurannya 160 cuy, ring 21. Nah kita balik ke detail motornya nih. Yang paling eye-catching, bikin eye-catching ya, 3 poin di motor ini yang paling gue suka. Pertama itu adalah bentuk tangkinya. Kalau kalian lihat bentuk tangkinya kecil banget nih, gue nggak tahu bisa nampung berapa liter. Kecil dan unik banget sih ya. Gue suka ada ornamen besi-besi di samping sini ya. Terus ada kisi-kisinya gitu juga ya, kece banget. Ini kalau dilihat dari sebelah kiri tangkinya,
Jadi asimetris cuy. Tangkinya kecil gini ya. Kalau dilihat dari atas, sebelah kiri ada buletan ya. Sebelah kanan tapi nggak ada isinya gitu cuy, kopong. Jadi bisa dibilang nih tangkinya kayak cuman setengah doang ke kiri gitu. Tapi di sini yang gue suka kayak tangkinya di yang sebelah kiri ini juga double layer. Jadi nggak cuman plat gitu aja langsung jadi satu, tapi dia ada kayak double plat gitu lah. Kesannya tuh jadi kayak ada kisinya lagi di sebelah sini. Ini ada desain cat-cat handmade ya, gue nggak tahu, mungkin apa ya, barong kali ya, bermata satu. Poin kedua adalah karbunya nih cuy. Karbunya dibikin jadi twin. Aslinya sih Thunder 2,5 ini dia satu karbu doang ya. Nah ini karena karbunya menghadap ke atas gitu ya, congornya ya sebenarnya. Ini karbunya sebenarnya karena karbunya menghadap ke atas, scape-nya juga ngadepnya nyamping nih cuy. Ini kan jalur scape-nya ya. Kalau nggak salah nih kayak karbu motor-motor bebek zaman dulu gitu ya, yang menghadap ke atas. Ini lagi dibungkus plastik, jadi nggak kelihatan. Nah, ukurannya emang lebih kecil karburator ini untuk menyuplai si mesin Thunder 2,5, tapi dibikin dua. Karena dua, jadi mungkin suplainya jadi tercukupi gitu ya. Menghadap ke atas, jadi kalau hujan sih kelar sih ya urusannya. Terus detail ketiga yang bikin motor gua eye-catching ini adalah nih cuy, di bagian belakangnya. Gua nggak ngerti nih fungsinya apa yang di bagian belakang ini ya, tapi kalau di motor-motor Harley itu dia kayak transmisinya Harley itu kan kepisah ya antara mesinnya sama gearbox, mirip seperti ini. Tapi ini bukan gearboxnya yang terpisah, ini sebenarnya ini cuma buat starter mundur ke belakang. Nah di sini buat sela. Kalau di Harley itu transmisi, ini dalamnya itu adalah aki gitu cuy. Jadi dibikin buat mempermanis kotak aki lah gitu ya. Unik banget sih ya idenya. Terus balik lagi ke depan, lampu depannya pakai yang modelnya kecil nih, gue nggak tahu, mungkin 3,5 inci ya, kecil banget. Segitiga atas bawahnya kayaknya udah bikin. Stangnya model Z-bar berkali-kali, berkali-kali, karena kalau Z-bar tuh cuma sekali gini, ini ada 2 kali gitu cuy. Grip gasnya pakai aftermarket, bahannya aluminium. Grip gasnya cozy banget sih nih, bahannya kayak bludru-bludru gitu, lucu ya. Pindah ke sebelah kiri, ini transmisinya ribet banget cuy. Operan giginya sebelah sini ya. Dia posisi footstepnya jadi agak tinggi, jadi kalau dilihat posisi duduknya tuh agak jongkok gitu. Nah ini kan operan giginya. Aslinya kalau motor biasa itu dari sini langsung ke sini nih, ini operan giginya nih. Tapi ini dibikin ngejelimet banget, dimana dari gigi sini ya, atau dari bawah sini itu ke belakang dulu, terus entah gimana di dalam situ, terus keluar lagi di sini, terus ke depan, baru keinjekannya gitu cuy. Tapi itu baru cuman buat nginjek doang, karena kalau ini rantai, kalau dibalik ke atas gitu ya, ini kan jadi kendur rantainya, jadi nggak main kan. Nah akhirnya untuk mekanisme kebalikannya itu dia beda lagi, di bawah sini pakai besi. Buset, dia ribet betul, tapi kece sih, asli effort banget nih. Ini ada kayak besi-besi gini nih footstepnya kali ya. Enggak deh, bukan cuy. Duh gue nggak tahu nih apa. Asli motor ngejelimet banget, gokil. Nah untuk ban belakangnya ini pakai Swallow klasik juga ya. Ukurannya 400 ring 18. Jadi paduannya sama depan, belakang 18, depan 21, 18 21. Gokil. Oke, terakhir knalpot. Karena si Thunder 2,5 ini emang twin port ya, jadi knalpotnya ada 2. Ini model kayak pipa doang gitu ya. Yang sebelah kanan ini langsung ke belakang lurus. Nah yang sebelah kiri muter dulu ke sana, masuk lewat dalam sini. Nggak langsung ke belakang, tapi muter lagi sekali kayak jet coaster, langsung baru ke belakang. Yoi. By the way, motor ini ownernya Iwayan Adi Mahendra, buildernya Agerager Chopper. Oh, Agerager Chopper. Iya. Baiknya Small Engine Syndicate. Gokil. Motor kalian gokil. Ya, itu adalah salah satu motor small engine ya, di area small engine yang gua suka dan menurut gua detailnya menarik banget. Seperti yang di awal gue bilang, ini baru area small engine doang cuy, 250 cc ke bawah lah. Nah, gue mau ngajak kalian, kita sekarang lihat ke area yang big engine-nya nih, ada di belakang gue. Kita kesana sekarang ya, yuk. Ya, ini dia cuy, area big bike-nya. Sebenarnya sampai ke dalam sana sih ya. Jadi cukup banyak juga, nggak cuma motor-motor under 2,5-nya, tapi motor big bike-nya di sini juga banyak juga cuy, dan keren-keren. Ada satu yang unik yang mau gue kasih lihat ke kalian. Kita lihat ya. Ya kalau kalian tahu ada mobil limousine yang panjang banget ya,
Ini bukan mobil limosin, tapi di belakang gua ini ada Harley limosin cuy. Ini Harley di custom jadi panjang banget, gokil. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel. Ya, ini dia motornya ya. Gokil. Harley tapi udah di custom. Customnya juga dengan gaya-gaya bagger gitu ya. Karena udah pakai kayak apa nih ya, udah pakai kayak fairing depan gitu. Bannya juga udah diganti, velg depannya ya. Udah double disc juga. Ini gua nggak tahu antara 23 atau 21 nih lingkar velgnya, tapi lumayan gede juga. Velgnya udah pakai aftermarket dari Arlenes. Arlenes nih salah satu brand modifikator juga yang udah senior banget. Nah, ini velgnya aja itu harganya bisa puluhan juta atau bahkan ratusan juta cuy untuk velgnya ini. Karena emang brandnya juga sih ya yang udah cukup terkenal gitu cuy. Belum perangkat-perangkat yang lainnya. Ini lampunya untuk covernya ada dua, pakai LED. Terus ini kalau kalian lihat ke samping, buset panjang betul. Nah ini ala-ala bagger sih belakangnya ya, ketutup gitu cuy. Sebenarnya kalau bagger kayaknya lebih gede lagi gitu ya box belakangnya ini. Cuman ini kayaknya dibikin kecil. Ini muter baliknya gimana ya cuy? Anjay. Ini gue penasaran deh bodinya. Oh fiber kayaknya cuy, bodinya cuy. Pakai body fiber, knalpotnya anjay panjang banget dari situ sampai sana. Mesinnya Harley. Jadi walaupun bodinya panjang kayak gini ya, mesinnya tetap satu. Dan seperti tadi gue bilang bahwa mesin Harley ini dia gearboxnya Misa. Ini gue nggak tahu antara Harley atau SNS. Gue soalnya bukan HD spesialis, tapi ini gokil banget sih. Tankinya customan juga kayaknya ya, model yang drop gini, bahannya besi apa fiber juga ya? Oh bunyinya gini. Terus panel-panel indikatornya ini juga udah dibikinin kayaknya bahannya fiber juga, dibikinin tatakan-tatakan kayak gini. Ada indikatornya, gue nggak tahu nih kalau dinyalain indikatornya nyala apa enggak. Setang ya, simple lah ya, model lebar gini. Ini kurang lebih bisa muat bonceng orang 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ini berapa langkah ya panjangnya ya? Coba ya gue hitung. 5 langkah panjangnya cuy, panjang juga ya. Kalau di parkiran rumah gua yang sangat sederhana, parkirnya buset deh, makan tempat banget. Oke, kita lihat di sebelah kanannya nih cuy. Ini kalau di motor biasa itu rantai ya, nih cuy. Cuman kalau di Harley itu pakai belt. Beltnya gue nggak tahu sampai sepanjang di belakang nih, karena ini kakak cover semua ya. Cuman ini harusnya panjang sih beltnya. Gue nggak tahu nih pakai belt apa ya. Kalau rantai kan bisa dimodif-modif ya, atau bisa juga diakalin sama dia itu pakai transfer gear gitu cuy. Jadi dari belakang ini mungkin bisa pakai rantai ke depan dulu, dari sini ntar ada kayak engsel lagi gitu ya, baru pakai belt. Karena kalau nyari belt yang sepanjang ini gue nggak tahu ada apa enggak dan bahaya apa enggak, karena ini kepanjangan banget loh. Lalu untuk warna bodinya, catnya ya ini biru keunguan, warnanya metalik. Terus ada kayak pinstripe-nya gitu ya. Pinstripe-nya warna putih merah gitu, simple. Ini kayaknya pinstripe beneran, bukan yang di airbrush. Di bagian tangki juga sama, ada gold leaf-nya juga gitu ya, sampai ke bagian belakang. Nah di bagian tengah sini body ada ornamen kayak besi kisi-kisi, bukan kisi-kisi sih, kayak motif garis-garis gitu ya cuy, buat nambah mempermanis sih. Di bagian bawah ini juga ada. Nah footstep-nya nih, ini footstep depan ya, agak lebar gitu. Terus untuk boncengannya pakai footstep yang mirip kayak yang di bagian depan ini. 1, 2, 3, boncengannya 3. Berarti bisa bawa 4 orang nih cuy. Iya bener, 1, 2, 3, 4. Ya kalau bawa orang normal tuh bisa 4 sama pengendaranya. Berarti kalau cabai-cabean bisa dikali 2. Mungkin bisa bawa 7 orang kali ya. Asli gue penasaran banget pengen lihat konstruksi sasisnya yang dipanjangin, nggak kelihatan lagi cuy. Kelihatan cuy. Ini bannya dia. Kalian kalau bannya bisa kelihatan. Bannya kayaknya pakai ring 16. Ada white wallnya juga walaupun sebenarnya nggak kelihatan. Terus sasisnya itu dibikin pakai kayak pipa gitu, panjang dari depan ke belakang. Tapi ada zigzag-zigzag kayak gitu cuy, kayak tabular Ducati cuy. Gokil sih, gokil panjang. Nah Harley limousine ini atau Harley yang gokil ini buildernya nggak ada tulisannya. Coba tadi ngeliat di tagnya ya. Tapi di situ ada tulisannya ICS alias Indonesia Custom Show. Jadi ini sebenarnya mungkin display dari teman-teman ICS yang ditaruh di acara Custom World kali ini. Unik sih ya.
When it come to chats, we don't take none. Shit, Batman Jamaica, Trinity global sensation, mob until the day. Oke cuy, ini area big bike yang bagian sisi dalamnya ya. Ini gokil banget sih cuy. Jadi emang rapih di set seperti ini, area-area displaynya gitu ya, penjajaran motor, dan ini bertumpuk-tumpuk gitu. Dan ini kalau kalian lihat setnya, gokil. Bagian atasnya tuh, anjay, set. Nah ini panggung cuy. Ini ada panggung yang nomor berapa gua nggak tahu deh. Jadi view-nya ya kurang lebih gini ya. Ini belum ada acara, belum mulai. Jadi kalian kalau misalnya panggungnya ini mulai, ada musik-musik gitu, live music. Di sini ada penontonnya gitu. Sambil belakangnya, backgroundnya motor-motor custom display. Kece banget. Hopping, we zooming, the package be booming. Yeah, we got it. She picking and choosing and love at the moment. Yeah, we got it. Ya, jadi agendanya gue di sini selain ngeliat motor-motor custom gitu ya, gue juga pengen ketemu sama salah satu builder yang dari dulu itu gue suka banget gitu loh. Dulu gue cuma bisa ngelihat dari blognya doang karena dia dulu ngeblog ya. Terus pindah ke Instagram gitu. Gue suka sama builder ini dari tahun 2009 ya, awal-awal. Itu bukan sebelumnya gitu ya. Dan kalau dihitung dari 2009 berarti udah 14 tahun. 14 tahun gue cuma bisa ngelihat dia dari Instagram doang, dari internet. Dan sekarang jaraknya dekat. Kita sama-sama ada di Bali juga. Jadi ya udah, gue pengen kalau bisa ketemu sama dia. Ini buildernya dari Jepang, namanya Shinya Kimura. Dan ya mungkin di sini buat teman-teman namanya nggak terlalu familiar karena kayak dia tuh emang artisan gitu. When it come to chats, we don't take none. Shit, Batman Jamaica, Trinity global sensation. Oke, gue sudah berada di area boothnya Shinya Kimura. Di belakangnya ada tokonya, cuman orangnya nggak ada cuy. Kita nungguin dia dulu datang kali ya, sambil lihat-lihat daerah sini. What in no way I made a way. Called my lane, I paved the way. Drew it up nice, I made the play. What a good day to get paid today. Ya, jadi gue masih nungguin si Shinya Kimura itu, cuman belum datang-datang. Nah, sembari nunggu ternyata si Shinya Kimura ini satu booth sama Heiwa motorcycle dari Jepang juga. Gue cukup ngikutin juga. Salah satu role model juga lah ya, karena belakangan ini gue lihat dia juga bikin motor custom untuk dijual gitu. Jadi ya kita coba ketemu dulu sama Heiwa. And this is my brand. Also my garage name, and this is seat pad for shoes, you know. Oh yeah. Thank you very much. Yeah. Thank you. Nah, habis beli baju di Kengo Kimura Heiwa, si Shinya Kimuranya juga udah datang. Jadi kita mau naik ke atas. Gue mau beli bajunya, tanda tangan, siapa tahu bisa jadi kenang-kenangan. Beli juga. I'm big fans. Gue beli baju cuy ya, tantangannya Shinya Kimura yang lipetin dia langsung loh. Gokil. Wah, ini juara banget sih, asli juara. Beli baju dia yang lipetin lagi. Itu dia keseruan gue selama di Custom War 2023 di Bali. Gue seneng banget cuy karena bisa ketemu langsung dengan builder idola gue, sekalian cuci mata ngeliat hasil karya teman-teman builder dari hampir seluruh Indonesia. Semoga tahun depan Custom War ini bisa diadain lagi dan pastinya bisa menjadi barometer baru untuk acara custom show di tanah air. Gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Seperti biasa videonya langsung aja gue tutup. Gue Aten cabut. Peace.